Sama seperti keluarga Tamara, keluarga Angger Dimas pun terpukul dan tak bisa melupakan perbuatan keji YA terhadap Dante. Karena yakin putranya meninggal secara tidak wajar, Angger Dimas mencabut surat penolakan otopsi yang ditandatangani Tamara. Ia ingin menuntut keadilan atas kepergian matahari kecilnya. Kini matahari dalam hidup Angger Dimas telah terbenam untuk selama-lamanya. Ungkapan kepedihan hati Angger Dimas digambarkan oleh Fashar sepupunya. Fashar yang tak putus kontak dengan Dante menilai keponakannya itu sebagai anak yang cerdas, aktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi meski usianya baru 6 tahun. Sebelumnya kami dari pihak keluarga khususnya ya jujur sangat terpukul dengan situasi yang terjadi, apalagi yang kita tahu tidak ada penyakit atau apapun, ya tiba-tiba kabar ditinggalkan begitu saja gitu ya. Ria bisa dibilang nama umur segitu ya lagi aktif-aktifnya, sering ngoceh juga, sering cerita ini cerita itu, misal punya mainan baru, mainan itu gitu. Dan apalagi akhir-akhir ini kita tahu lagi sering main game di hari mungkin sehari sebelumnya itu terakhir Ananda Dante itu menghubungi bapaknya ingin ngajak mabar mas main Roblox itu, cuma mungkin kan bapaknya tidurnya agak pagi gitu ya, jadi waktu itu Dante menghubungi ya pagi, jadi bapaknya masih tidur. Yang pasti sih kita sering nge-jamming bareng, main gitar aja di studio gitu sih. Karena dia pengen sekali jadi musisi. Saya juga sering apa yang dia mau, drum, bass segala macam saya beliin. Terus dia juga suka ikut saya bikin lagu di studio gitu. Jujur kaget gitu ya untuk mendengar pas meninggalnya Ananda dan Dante, tapi pas Kindi Mandika memang ada apa ya warna sekitar biru di sebelah kiri, ke kiri bawah sini, dan mungkin di tangan juga ada, tapi kalau di tangan itu mungkin bekas ikatan atau apa saya juga kurang tahu. Mungkin baru mendengar kabar ada gigitan itu kan baru akhir-akhir ini gitu ya. Cuma nanti dia kan sudah diproses ekshumasi kemarin, sama sudah ada proses otopsi ya oleh kepolisian. Ya semoga dari situ sih yang info yang saya tahu, kalau dari polisi katanya istilahnya apa itu, Pak polisinya bilang mayat itu bisa berbicara gitu. Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya, gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Itu Dante meninggal bukan cuma koma ya, aku berusaha buat bangunin dia. Itu emang gimana ya, itu respon aku aja gitu, biar Dante itu ada responnya. Setelah aku gigit biru-biru di sini itu ya, aku nggak ngerti ya, banyak yang bilang udah meninggal gigit biru ya, aku nggak tahu itu bekas gigi aku, ada buktinya di situ, bahkan ada di foto aku kok. Itu abis aku gigitin tuh ada jelas aku foto sama Dante berdua, itu masih jelas banget bekas gigitan aku, bekas cubitan aku itu ada. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya, itu nanti tanya aja ke pihak ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya, langsung saya pegang mukanya, saya cium bibirnya, udah itu aja. Itu saat di mana? Di Premier Jatinegara. Dalam Rumah sakit. Meninggal. Patah hati banget sih kalau kehilangan anak. Kayak aku melihat Tamara yang kemarin hancur banget hatinya, sampai kayak masih belum percaya Dante pergi, Dante dikasih minyak telon, kayak kamu kedinginan ya nak, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar mengiris hati banget. Aku langsung ikutan nangis, padahal maksudnya aku di situ harusnya menguatkan, tapi aku juga nggak kuat, aku ikutan nangis juga. Ya, sebelum wafat pada 27 Januari lalu, Dante seolah mendebar firasat bahwa dirinya akan pergi ke surga. Seperti anak-anak Palestina, korban perang yang tidak berdosa. Dante pun ingin membantu bocah-bocah Palestina dengan uang hasil celengannya sendiri. Namun sebelum celengan itu dibobok demi membantu bocah-bocah yang lebih membutuhkan di Palestina sana, Dante sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya kan aku cukup dekat sama Tamara. Tamara cerita, Kakak Dante keinginan terakhirnya adalah sebenarnya gini, dia sholat Jumat
pakai bendera Palestina di print, minta tolong neneknya, aku mau doain anak-anak Palestina. Terus kakaknya minta, Kak boleh nggak Dante ngasih donasi untuk teman-teman di kasih celengannya dia. Itu keinginan terakhir dia malam-malam. Aku sebagai manajernya ya udah keinginan Dante, aku sayang sama Dante juga, nggak ada salahnya. Itu keinginan, dan kita niatnya 100 hari kita mau serahkan. Iya, itu Kita serahkan 100 hari. Jadi memang keinginan terakhir Dante. Dan aku yang urus semua, bukan Tamara. Ya pasti ngeliat anaknya dari melihat anak dari Dante lah yang nanti menjadi cucu saya. Saya nggak pernah minta Dante untuk menjadi orang kaya atau orang besar. Saya hanya minta Dante, jika masih ada Bapak, pengen kamu jadi orang yang berguna. Mimpi kemarin baru dikasih hari keempat, baru sekali doang, makanya aku tiap malam nungguin. Aku kayak, ya Allah tolong mimpiin Dante gitu. Baru dikasih sekali doang, itu juga sebentar. Mimpi kayak dia lagi tiduran, terus kayak bangun tidur gitu aja. Pokoknya lagi ngulet sana ngulet sini, terus kayak diem aja, Dantenya diem kayak gitu. Itu pokoknya aku tuh masih percaya kalau Dante masih ada di rumah. Kan katanya 40 hari itu masih di dalam rumah kan, jadi aku siapin mainannya, makanan kesukaannya, terus tadi tempat minumnya, alat sekolah, semuanya masih aku siapin di situ. Aku nggak mau, pokoknya sampai nanti aku nggak mau pindahin. Makanya aku sampai sekarang tidurnya masih di luar, aku nggak berani tidur di kamar, belum kuat buat tidur di kamar, masuk kamar belum kuat. Aku bobo di ruang tamu pakai selimutnya Dante, jadi masih ada wangi-wanginya, bantalnya Dante guling masih wangi banget. Yang saya tahu pasti anak saya itu terakhir itu saya ingin membiayai dia udah SD. Kita udah sepakat SD. Ayo SD di sini, ayo kakak di sini SD-nya. Udah itu aja sih. Ya, banyak yang merasa kehilangan Dante termasuk sejumlah sahabat Tamara. Pasalnya, Dante sesekali diajak syuting hingga dengan keluguannya acap kali ia menebar keceriaan di kalangan pemain dan kru syuting. Marco Leonardo, sahabat Tamara yang sempat dituding berada di TKP saat Dante meninggal, menuturkan betapa sedihnya melihat tunas bangsa yang cerdas dan kritis seperti Dante harus direnggut dari dunia fana dengan cara yang demikian keji. Anak kesayangan, putra tunggal, meninggal yang gak berdosa. Aku bisa merasakan, I feel apa yang Tamara rasain. Tanpa basa-basi langsung datang ke rumahnya Tamara untuk menengok Tamara, melayat. Dan di situ ya aku datang, aku ngajiin Dante, dan aku di situ tuh juga shock gitu. Kenapa kok bisa? Mengenai siapa pacarnya, karena setiap orang itu mempunyai privacy masing-masing. Begitupun aku gitu. Aku cuma sekedar deket, tapi kalau untuk mengenai asmara, aku tidak terlalu ikut campur. Di kalangan selebriti, sosok YA memang tidak asing lagi. Kabarnya ia menjadi member sejumlah klub malam di Jakarta dan sering gonta-ganti pacar. Lalu benarkah Marco Leonardo? Bukan nggak tahu siapa yang menemani, tahu, cuman kayak gimana ya, nggak tahu deh, kita juga nggak bisa berkata-kata sih. Ya kesel ada, tapi cuman semoga bisa dikasih tahu segera yang terbaik, yang sebenar-benarnya, biar clear semuanya gitu. Jujur, aku nggak bohong, aku nggak kenal. Karena kedekatan aku sama Tamara, walaupun bisa dibilang deket dan sahabat, pada saat kita hangout bareng di luar kerjaan, Tamara itu tidak pernah membawa pacarnya kalau kita lagi nongkrong. Jadi aku nggak tahu. Dalam sebuah chat yang beredar di akun gosip, YA adalah kepanjangan inisial dari pengusaha muda Arfandi yang merupakan teman dari Nur Alamsyah yang 2 tahun lalu terlibat perkelahian dengan aktor Rico Valentino di sebuah klub malam di Jakarta. Pengusaha Putra Siregar yang mencoba merelai perkelahian yang berujung penganiayaan terhadap Rico sahabatnya itu bahkan ikut dipenjara berkat laporan Nur Alamsyah dan kesaksian YA. Saat berada di Tanah Suci dalam rangka umroh pun, Putra Siregar sampai memposting caption yang menyiratkan datangnya karma pada YA. Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, maksudnya pejabat apa enggak, ya tentunya tetap masyarakat gitu, tetap terjerat sama hukum yang sama dengan orang lain. Jadi ya nggak boleh dilindungi gitu. Itu urusan dia lah itu. Nah, kita masih di koridor kayak ini aja. Nggak apa-apa, saya jawab semua asal di koridor saya. Kita nggak usah bawa ke mistis-mistis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya.
Lalu benarkah YA adalah anak pejabat yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum? Benarkah Tamara tak sabar ingin bertemu YA di penjara?